Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 5, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Di pembelajaran 5 kita akan belajar matematika, IPS, dan SBDP di halaman 173 sampai dengan 180. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 6, berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 6. Contohnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 4, berarti pilih yang ini, klik putar semua. Nanti di sebelah kanan akan ada daftar pembelajarannya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja ya mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kata Dayu, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu usaha. Sebelumnya kamu sudah belajar reklame, poster, logo, dan embalase. Nah, sekarang kita akan belajar satu reklame lagi yaitu buklet. Seperti apa ya buklet? Nah, buklet itu bentuknya seperti buku, ya, ada halaman-halamannya. Isinya itu ya seperti iklan, tapi mungkin ada lebih banyak gambar dan tulisan, ya. Seperti contohnya di sini. Nah, tuliskan pertanyaan sebanyak mungkin tentang rasa ingin tahumu pada gambar-gambar buklet di atas. Nah, Karina buat pertama, apakah yang dipromosikan buklet tersebut? Apakah buklet tersebut pada gambar bertujuan sebagai promosi produk atau publikasi usaha? Apakah produk yang dipromosikan buklet tersebut adalah batik? Apakah produk batik yang dipromosikan khusus untuk anak-anak? Apakah pada buklet tertera harga masing-masing produk atau hanya berupa profil usaha saja? Lalu, apakah usaha yang dipromosikan atau publikasikan pada buklet adalah perusahaan besar atau industri skala rumahan? Apakah pada buklet dijelaskan juga motif-motif batik yang diproduksi usaha tersebut? Lalu di mana sajakah buklet ini dibagikan? Apakah alamat dan kontak usaha juga tertera pada buklet tersebut? Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, kita akan mengenal langkah-langkah membuat buklet. Buklet itu adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Nah, dalam wirausaha, buklet berfungsi sebagai salah satu media promosi ya adik-adik. Nah, biasanya isinya adalah informasi, deskripsi, gambar, dan foto. Nah, biasanya ada cover isinya ya, daftar isi dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Nah, ini ada langkah-langkah membuat buklet, boleh adik-adik baca dahulu ya. Langkah 2, langkah 3, kemudian langkah 4 sampai dengan langkah 6 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar matematika. Hitunglah volume prisma segitiga berikut. Nah, diketahui panjang alasnya 20 cm, ya, lebar alasnya adalah 15 cm, tinggi prisma 36 cm. Yang ditanya volume prisma segitiga. Ini ada segitiganya boleh ya. Rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alasnya setengah kali 20 kali 15 kali tingginya 36 tadi ya. Lalu kita kalikan ini hasilnya 150 dikali tingginya 36 sama dengan 540 cm kubik. Lalu yang nomor 2, hitunglah volume bangun gabungan berikut ini. Jadi ada 2 bangun balok ya, ini dan ini. Kemudian kita hitung dulu diketahuinya panjang balok 1 ya, yang bawah ini balok 1, ini balok 2. Yaitu 18 cm panjangnya, kemudian lebarnya 5 cm ya, kemudian tingginya 6. Balok 2 12 cm panjangnya, lebarnya sama ya 5 cm, lalu tingginya 5. Yang ditanya volume gabungan. Nah, kita akan langsung menulis rumusnya volume bangun 1 ditambah volume bangun 2. Rumusnya sama P kali L kali T. Ya, lalu kita masukkan masing-masing rumusnya. Ya, seperti ini. Ya, lalu kita kalikan yang ini dan ini hasilnya 540 ditambah 300 cm. Kita tambahkan hasilnya 840 cm kubik. Yang nomor 3 ada 2 bangun juga di sini ya. Nah, ada balok ya, yang balok yang ini yang atas limas. Diketahui panjang balok 25 cm,
lebarnya 8 cm, tingginya 10 cm. Kemudian panjang alas limas ini juga sama ya, 25 karena kan dia sama bentuknya, panjangnya. Kemudian lebar alasnya adalah 8 cm, sama ya dengan bawah, dengan balok. Dan tinggi. Nah, tingginya adalah tinggi bangun gabungan 25 dikurangi tinggi balok 10, jadinya 15 cm. Yang ditanya volume gabungan. Kita langsung buat rumusnya, volume balok ya, kemudian ditambah volume 5 segi 4. Volume balok tadi P kali L kali T, kalau ini luas alas kali 1/3. Langsung kita kalikan ya, 2000, yang ini kita kalikan dulu dalam kurungnya, 25 kali 8 kali 15 kali 1/3, hasilnya 1000. Kita tambahkan jadinya 3000 cm3. Berikutnya hitung volume gabungan dari bangun berikut ya, satuannya adalah sentimeter. Nah, ini ada kerucutnya 2 atas bawah dan ada tabung ya. Nah, diameter kerucutnya 12 cm ya. Kemudian jari-jarinya jadinya adalah 6 cm. Nah, ini 12 di sini ya. Jadi jari-jarinya 6 cm. Tingginya kalau kerucutnya 16 cm ini ya, kemudian kerucut yang kedua juga. Nah, kalau kerucut yang kedua nih mungkin beda nih ya, 35 kita kurangi 16 dan 10. Hasilnya berarti dia berbeda, tingginya 9 cm. Diameter tabung adalah diameter kerucut yaitu 12 cm ya, sehingga jari-jarinya adalah 6 cm. Tinggi tabung 10 cm. Ditanya volume gabungan. Langsung kita buat rumusnya ya. Nah, volume kerucut 1 ditambah volume tabung ditambah volume kerucut 2 ya. Ini kerucut 1 tabung, ini kerucut 2. Nah, rumusnya kita masukkan volume kerucut 1/3 kali pi R kuadrat kali T. Volume tabung pi R kuadrat kali T, kemudian kerucut 2 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T. Langsung kita masukkan rumus-rumusnya ya adik-adik ya, maksudnya ukuran-ukurannya kita masukkan ke rumus ini, lalu dikalikan seperti ini ya, hati-hati dalam mencatat. Lalu ini hasilnya 602,88. Kemudian yang volume tabungnya adalah 1.130,4, lalu volume kerucut 2 339,12. Hasilnya kalau dijumlahkan 2072,4 cm3. Kemudian hitunglah volume bola yang mempunyai diameter 14 cm. Nah, diketahuinya tadi diameter 14 cm, jadi jari-jarinya kita bagi 2, hasilnya 7 cm. Yang ditanya volume bola. Rumusnya 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Kita masukkan ya, R-nya tadi 7, ya lalu pi-nya 22/7. 7 pangkat 3, 343. Ini kita kalikan hasilnya 1437,3. Nah, kalau yang ini nanti ditunggu arahan dengan Bapak Ibu Guru ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.